Pemirsa, catatan redaksi kembali hadir edisi hari ini Jumat 16 Desember 2023 untuk menyampaikan informasi teraktual saat ini. Bersama saya Ivana Indawati. Isu dinasti politik kembali diperbincangkan. Politik 2024 kian memanas. TikTok Shop resmi ditutup oleh pemerintah. Euforia baru bagi warga Serpong dengan pembukaan Ion Mall di Alam Sutra. Kita mulai dengan informasi pertama. Pemirsa, pengumuman pembacaan Bacawa Pres menjadi puncak polemik masyarakat. Hal ini terjadi putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres. Terpilihnya Gibran yang masih berusia 36 tahun tidak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober yang memberi ruang kepada kepala daerah di bawah usia 40 tahun untuk dapat menjadi Capres dan Cawapres. Menurut survei Voxpol Center, sekitar 69,3% tidak setuju dengan adanya praktik politik dinasti. Sementara 67,9% percaya bahwa praktik semacam ini dapat merusak kualitas demokrasi. Bentuk dinasti politik ini dianggap berdampak bagi pasangan Prabowo-Gibran. Terpilihnya Gibran menunjukkan bahwa Prabowo mendukung gagasan dinasti politik. Keputusan mengajak Gibran juga menjadi bumerang bagi Prabowo dalam mencalonkan diri. Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair ya. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baiklah. Berpikir positif. Masyarakat masih mempertanyakan isu HAM yang disematkan pada Prabowo Subianto selaku Capres 2024. Berikut ini cuplikannya. Tentu. Akan saya gunakan. Yang pasti saya akan menggunakan hak pilih saya, karena itu kan hak saya sebagai warga negara Indonesia. Nggak masalah, asal dia baik memimpinnya dan berkarakter kali ya, bagus. Saya kurang paham. Untuk masalah dinasti politik di zaman sekarang bukan suatu hal yang dalam arti tidak boleh, tapi boleh kalau memang yang bersangkutan berkompeten atau mampu dalam menjalankannya. Visi misinya demi melahirkan generasi bangsa yang baik menuju Indonesia emas.
semoga maju. Ya menurut saya bagus sih emang. Yang harus diperhatikan kan sebenarnya kalau dari Indonesia ini generasi mudanya ya, biar lebih fokus lagi mungkin dari segi belajarnya. Kalau menurut saya stunting itu memang masalah yang sangat krusial ya, terutama untuk karena ini kan untuk calon-calon para penerus bangsa. Kalau penerus bangsa kita semuanya banyak mengalami stunting, itu akan bermasalah. Bagaimana dengan keadaan negara kita ke depannya? Penting karena masyarakat punya suara pendapat. Penting sih. Itu penting, tapi menurut saya lebih penting lagi kita jangan sampai kebablasan. Unik dan bagus ya terjadi. Kalau Pak Prabowo ini milih Gibran ya sebagai wakil calon presiden, menurut saya kurang tepat dari beberapa hal, cuman saya nggak bisa jabarin. Pro dan kontra ya, terutama untuk Mas Raka Bumi, Mas Gibran, karena memang kan dia calon wakil presiden termuda kalau jadi kan. Insya Allah semoga tercapai. Nggak ada yang bisa memastikan sih, tapi kemungkinan adanya ya ada. Menurut saya siapapun pemimpinnya, setiap aspirasi itu bisa dilakukan oleh setiap orang dan bisa diselesaikan oleh pemimpin bagaimanapun. Walaupun nanti yang mungkin yang akan terpilih Pak Prabowo mungkin akan bisa. Ganjar Pranowo dinilai merendahkan profesi jurnalis. Pernyataan tersebut disampaikan pada acara bicara gagasan Najwa Shihab 21 September lalu. Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo menuai kritik warganet beberapa waktu lalu. Pasalnya ia mengeluarkan pernyataan yang dianggap merendahkan profesi jurnalis dan MC saat berbincang dengan Najwa pada acara tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka kenapa kemudian saya bicara vokasi mesti disiapkan, infrastruktur pendidikan disiapkan, anggaran ditambah, guru pengajar diberikan penghasilan yang baik. Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong, masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya, jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik, kalau kemudian lulusan terbaik kan sebuah harapan bahwa dia kembali ke kampus dan kemudian mengajarkan ilmunya. Itu aja sebenarnya. Ucapan Ganjar diungkapkan saat menjadi pembicara dalam acara 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Ia mengatakan 10 lulusan terbaik seharusnya menjadi praktisi bukan sebagai MC. Pernyataan tersebut terkesan menyinggung Najwa. Dengan lantang ia menjawab bahwa dirinya berprofesi sebagai jurnalis dan bukan MC. Najwa juga menambahkan bahwa profesi jurnalis adalah profesi yang membanggakan. Mendengar hal tersebut, Ganjar langsung menegaskan bahwa lulusan terbaik seharusnya kembali ke kampus untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Praktik politik dinasti masih dianggap negatif oleh publik. Pasangan nomor urut 2, Bacawa Pres Gibran, dianggap memberikan kesan negatif dengan ikut dalam bentuk praktik politik ini. Politik dinasti yang mungkin terjadi karena garis keturunan politisi dianggap terjadi pada Bacawa Pres Gibran. Sebagian besar publik menganggap hal ini negatif karena mengedepankan kepentingan politik keluarga dibanding kepentingan masyarakat. Lantas, banyak pakar politik ikut berpendapat terkait isu ini.
Pakar politik Ikrar Nusa Bakti menganggap terdapat penyalahgunaan kekuasaan dengan mengerahkan alat negara akan memiliki peluang yang sulit dihindari. Dinasti politik dianggap menjadi pembuka jalan terhadap rekayasa hukum, rekayasa keamanan, rekayasa politik, dan memenangkan pasangan tertentu. Selain itu, Abdul Ghoffar Karim, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, mengatakan bahwa politik dinasti tersebut menurutnya merupakan sebuah privilege. Menurut Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangi Sharwi, dinasti politik secara sederhana adalah sebuah praktik pewarisan kekuasaan politik kepada anggota keluarga tanpa melalui sistem yang didasarkan pada kapabilitas. Kami akan kembali lagi, tetap bersama kami dalam catatan redaksi. Kopi luwak Thai dengan minum kopi nomor satu. Nih, luwak white coffee dulu. Kopi nikmat ya. Kopi putih nomor 1 di Indonesia. Nyaman diminum, gak bikin kembung. Happy. Luwak white coffee, tak menutup sepak bola Indonesia mendunia. Kopi nikmat ya. Luwak white coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak white coffee, the real white coffee. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku. Dari desa sampai ke kota, Terima kasih Indonesia, 50 tahun kita bersama terus, hidupkan selera. Indomie seleraku. Sepinya penjualan di Pasar Tanah Abang kian masih menjadi pro kontra masyarakat. Beberapa kios bahkan sudah gulung tikar. Pusat perbelanjaan Tanah Abang yang dikenal sebagai salah satu destinasi belanja terbesar di Jakarta tampak sepi di tengah hari yang seharusnya ramai oleh kerumunan pembeli dan pedagang. Kondisi ini menjadi gambaran nyata dari polarisasi belanja masyarakat yang kian berubah. Sejak maraknya fenomena belanja online, para pedagang konvensional kena getahnya. Pasar Tanah Abang yang identik dengan hiruk-pikuk pembeli kini sudah mulai terlupakan. Kios-kios kosong dan lorong yang sepi menjadi bukti penindasan polarisasi belanja online. Walaupun beberapa toko masih setia menjajakan dagangannya secara langsung, namun para pedagang yang biasanya menghiasi lorong Pasar Tanah Abang kini mulai berjualan secara online. TikTok Shop resmi ditutup. Pedagang boleh menggunakan TikTok Shop tetapi tidak melakukan transaksi secara langsung. Keputusan TikTok Shop ditutup menuai pro dan kontra di lingkungan pedagang. Pasalnya, TikTok Shop dianggap membantu pemasaran. Pemerintah menyatakan media sosial hanya digunakan sebagai media promosi. Untuk itu, pemerintah sudah menyediakan fitur transaksi jual beli.
Pasalnya, pedagang yang saat itu berjualan melalui TikTok Shop saat ini telah berpindah melalui e-commerce lain maupun berdagang secara offline. Karena pada saat ini penggunaan media sosial TikTok hanya melakukan pemasaran perdagangan melalui live dan tidak bisa melakukan transaksi melalui media sosial TikTok. Saat ini kami sudah terhubung dengan Marcelina di Tanah Abang. Silakan Marcelina. Selamat siang pemirsa, saya Marcelina tengah berada di lokasi yaitu Tanah Abang untuk mewawancarai salah satu pedagang di sini. Selamat siang, dengan Bapak siapa? Dengan Hendra. Oh, dengan Bapak Hendra. Saya ingin bertanya Pak, apakah Bapak pernah menggunakan aplikasi TikTok untuk berjualan? Pernah. Pernah ya. Apakah menggunakan aplikasi TikTok untuk live atau ada live buat jualan? Ada live untuk berjualan juga. Apakah penggunaan live TikTok Shop ini sangat berpengaruh pada penjualan Bapak lebih daripada penjualan offline? Boleh dibilang sih ya, begitu. Berarti bisa dibilang penjualan online lebih baik ya karena ada live ini? Ya, benar. Lalu kalau menurut Bapak dengan keadaan TikTok Shop yang berubah, yaitu sudah ditutup, menurut Bapak nih bagaimana untuk toko Bapak nih sekarang? Ya berpengaruh sih. Berpengaruh. Agak sepi jadinya. Agak sepi. Ya, karena kan dulu kan memang di sana di live TikTok tuh memang rame. Lebih rame. Sekarang karena ada ditutup ya, jadinya agak sepi. Ya mudah-mudahan bisa buka lagi lah. Baik. Lalu menurut Bapak dengan adanya kasus TikTok Shop yang ditutup, apakah menguntungkan atau merugikan? Soalnya dari pemerintah sendiri dibilang ini tuh merupakan langkah yang menguntungkan ya. Ya bisa dibilang menguntungkan, bisa dibilang juga merugikan. Menguntungkan ya karena kalau ditutupnya kita offline sini kan agak rame jadinya. Ya merugikannya itu ya kita nggak bisa menggapai pembeli yang lebih banyak. Ya berarti cuma di sekitar sini saja ya. Ya, di sekitar sini saja. Oke baiklah Bapak, terima kasih Ya, untuk terima kasih, wawancaranya. sama-sama. Baiklah pemirsa, saya Marcelina, sekian laporan saya. Sejak TikTok Shop resmi ditutup, beberapa pedagang merasakan perubahan yang cukup signifikan. Pasalnya, TikTok Shop yang menjadi acuan perkembangan bagi pedagang telah usai. Pemerintah turut menanggapi atas kejadian TikTok Shop, serta pemerintah beranggapan bahwa aplikasi TikTok dapat dijadikan sebagai pemasaran dan aplikasi tersebut tidak boleh dijadikan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, nggak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi. Seperti TV ya. TV kan iklan boleh kan? Tapi TV kan jualan. Nggak bisa jualan. Nggak bisa terima uang kan? Nggak bisa. Jadi dia semacam platform digital gitu. Jadi tugasnya mempromosikan. Ruben Onsu meminta masyarakat khususnya netizen tidak melulu menyalahkan artis yang berjualan di aplikasi TikTok. Semua punya kesempatan yang sama. Ya, atau alamatnya belum diokein. Nggak bahaya ya? Enggak. Karena ini sudah BPOM guys. Nih. Ya, scan barcode-nya BPOM ya. TikTok membuka peluang usaha untuk semua, salah satunya artis. Sama seperti artis-artis lainnya, Ruben hanya memanfaatkan teknologi untuk memasarkan barang-barang produksinya. Ia merasa hal tersebut sah dan wajar karena tak merugikan orang lain. Jadi makanya tugasnya sebenarnya di sini, ini pemerintah jangan tukang ngegoreng-goreng berita, ya nggak? Ini semua pada mati kelaparan, pada jangan, bukan tugas artis, ya tugas pemerintah untuk ngurusin, gitu. Perkembangan kreativitas anak bangsa menghadirkan konten kreatif bermanfaat. Kinderflix, media pembelajaran balita di bawah umur 5 tahun ciptaan anak muda, menarik perhatian masyarakat tahun ini. Assalamualaikum, hai, hello. Apakah kamu bisa mengangguk? Ayo anggukan kepalamu seperti ini. Kehadiran Kinderflix menjadi solusi bagi para orang tua dalam mencari hiburan yang berbobot bagi balita.
Kinderflix hadir sebagai konten yang mendidik bagi balita dalam berbahasa Indonesia. Kinderflix berhasil menarik perhatian dengan isi konten untuk balita dan mendukung perkembangan anak usia dini dalam memahami kata dan pembelajaran dasar. Lagi bersamaku, mengangguk, mengangguk, ya ini mengangguk. Untuk edukasi anak yang pasti itu ya, terus untuk hiburan anak saya juga. Jadi kan lihat gambar-gambar, lihat apa dia biar bisa ngomong, mengikuti apa yang ada dalam aplikasi Kinderflix itu. Satu hobi, dua edukasi. Dia biar lebih aktif, lebih bisa mengikuti dengan yang dia tonton gitu kan dia. Karena kontennya bagus untuk edukasi. Lebih aktif sih, lebih bisa dia untuk mengapresiasikan ya seperti apa yang dia tonton di acara itu. Karena anak-anak bisa mengenal benda-benda di sekitar kita. Masyarakat murka, pasalnya Kinderflix yang seharusnya menjadi konten edukasi bagi anak-anak disalahgunakan oleh beberapa oknum di komentar sosial media Kinderflix. Kinderflix, salah satu konten edukasi bagi anak-anak di akun YouTube-nya. Salah satu pembawa acara di YouTube tersebut yang dikenal bernama Nisa, kerap dijadikan konten seksualitas bagi sebagian oknum. Hal ini dipaparkan melalui komentar-komentar yang muncul di akun YouTube Kinderflix berikut cuplikannya. Jadi ini bukan persoalan stimulan gitu ya, stimulan dari cara berpakaiannya ataupun mungkin bicaranya mendayu-dayu dan sebagainya, karena jelas Mbak Nisanya kan nggak mendayu-dayu orang lagi bicara dengan anak-anak misalnya seperti itu. Perilaku menyimpang itu tidak karena perilakunya, tapi karena cara pandang kita, pendefinisian kita terhadap perilaku atau tindakan yang ada. Sense of humor masyarakat kita itu kan memang istilah bahasa ininya ngeres gitu Mbak. Ngeres itu artinya memang candaannya itu nggak jauh dari hal-hal yang sifatnya memang seksual tadi gitu. Itu sebetulnya menjadi bagian yang melekat dalam masyarakat kita karena dia dianggap normal tadi ya, wajar, dinormalisasi sehingga hal-hal yang seperti ini tuh dianggap sebagai sesuatu hal yang dalam tanda kutip biasa. Nah, cara pandang yang seperti ini yang kemudian menempatkan perempuan tetap menjadi objektifikasi gitu, terjadi objektifikasi dan bahkan sebetulnya bahasa teman-teman kriminologi itu kan terjadi viktimisasi, menjadi korban dari gagasan-gagasan yang berkembang di masyarakat yang sebetulnya lebih dalam tanda kutip melihat perempuan sebagai, sekali lagi, sebagai objek seksual. Dan itu yang sebetulnya tidak mudah dicoba dilakukan literasi atau membangun awareness bahwa itu adalah merupakan satu bentuk pelecehan seksual. Pelecehan verbal yang dilontarkan melalui komentar akun YouTube Kinderflix oleh sebagian oknum, Nisa selaku pembawa acara konten bagi edukasi anak-anak mengaku sedih diperlakukan sedemikian rupa. Kami akan kembali beberapa saat lagi. Saat ada khawatir, saat ada rasa canggung, saat ada tawa,
selama 50 tahun, Sariwangi selalu menyajikan teh dari 100% daun teh asli berkualitas yang memberikan ketenangan dan kehangatan, sehingga lebih nyaman berbicara dan berbagi kebahagiaan. Sariwangi berkomitmen untuk selalu menyajikan secangkir teh nikmat yang tenangkan hati untuk hubungan lebih berarti. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma kelapa. 수고했어요. 비스킷 너무로 사또, 운특 이브 너무로 사또. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 너무로 사또, 운특 이브 너무로 사또. Hadirnya cabang retail Ion Store kelima di Mall Alam Sutera membawa euforia berbelanja bagi warga Alam Sutera. Kehadiran Ion Store di Alam Sutera bertujuan untuk memenuhi besarnya permintaan dari masyarakat. Mall Alam Sutera berkolaborasi menghadirkan Ion untuk menghidupkan kembali suasana mall per 14 September 2023 kemarin. Store terbaru ini menghadirkan konsep supermarket yang menyediakan produk kesehatan, kecantikan, dan makanan dengan konsep Japanese fusion yang paling banyak dicari oleh pelanggan. Ion Store di Mall Alam Sutera menawarkan berbagai kemudahan dan kelengkapan yang ditawarkan Ion Store akan membuat kawasan Alam Sutera makin menarik dan membawa pertumbuhan bisnis ekonomi yang baik bagi kedua belah pihak. Mulai dari karyawan, mahasiswa hingga penghuni Alam Sutera mulai meramaikan Ion Store mulai sejak pembukaannya yang membeludak sampai sekarang tetap menjadi pilihan berbelanja harian. Indonesia berbangga, Putri Aryani remaja berbakat asal Jogja berhasil meraih pemenang keempat pada ajang America's Got Talent 2023. Putri harus puas keluar sebagai juara keempat berdasarkan suara dari penonton Amerika Serikat. Popularitas dan sorotan terhadap Putri meningkat drastis setelah kepulangannya. Protes tersebar di berbagai platform media sosial sebagai bentuk tidak terima atas kekalahan Putri Aryani. Namun, sejak audisi pertamanya, trending topik dan berbagai undangan telah diterima Putri hingga pulangnya dari America's Got Talent. Karya-karya Putri sukses terkenal lewat ajang ini dan menjadi jalan pembuka karir Putri sebagai superstar. Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan personil anggota grup K-pop Zodiac asal Indonesia. Zayan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Sebuah video di media sosial Twitter atau X dengan akun @dear_Zayan memperlihatkan Muhammad Zayan, anggota grup K-pop asal Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia Pusaka dengan berbusana tradisional. Air beta pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak. Zayan menyanyikan lagu tersebut di konser persembahan dari Solo di Pura Mangkunegaran pada tanggal 18 September lalu. Kedatangannya juga disambut oleh Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Dibuat
membesarkan bunda. Tempat Beliau tidak datang sendiri, beliau tampil bersama dengan KGPAA, Mangkunegaran ke-10 Gusti Raden Ajeng, dan Ancilasura Marina Sujiwo. Beliau juga membawa 2 anggota lainnya, Leo dan Hyun Sik, dengan penampilan lagu Special Love. Objek wisata di Yogyakarta, Gunung Bromo sudah kembali dibuka untuk menyambut wisatawan, namun diberi waktu sejenak untuk memulihkan diri. Objek wisata Gunung Bromo sudah dibuka kembali sejak bencana kebakaran yang menimpa beberapa waktu lalu. Namun, pada tanggal 6 September, pengelolaan kawasan memutuskan untuk menutup seluruh akses wisata untuk Kabupaten Malang, Probolinggo, Lumajang, dan Pasuruan. Kemudian, pada tanggal 10 September, seluruh akses masuk ditutup akibat kebakaran meluas. Menurut Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Hendro Wijanarko, pemulihan tempat wisata tersebut memerlukan kurang dari 3-5 tahun. Hendro menyebutkan ada 3 mekanisme pemulihan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, yaitu alam, rehabilitasi, restorasi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita. Saya Ivana Indawati pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.